share screen dahulu ya teman-teman untuk materi hari ini. Sudah muncul share screen saya? Sudah. Baik teman-teman, saya izin untuk share screen, kemudian saya pakainya tab, jadi secara otomatis kamera saya tertutup. Jadi izin untuk pas share screen ini kamera saya on ya. Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai hak dan perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, hak dan perlindungan di Indonesia, perlindungan anak di negara Indonesia. Untuk sejarah lahir ini memang berawal dari perhatian pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Anak di tahun 1990. Pemerintah mendahului dari tahun 1998. Dia bercakap untuk melindungi anak-anak. Bentuk-bentuk hukuman fisik juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bab 54 secara tegas menyatakan bahwa guru dan siapapun dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak. Nah, sejak adanya undang-undang ini, maka banyak sekali kasus orang tua yang melaporkan guru ke pihak berwajib bahwa guru melakukan tindak kekerasan secara fisik atau secara verbal kepada ini kasus kekerasan fisik yang dilakukan guru itu muncul banyak. Nah, tapi sekarang sudah mulai menurun kasus tersebut. Ya. Selanjutnya, pentingnya pemberian perlindungan hukuman bagi anak itu didasari dari surat keputusan Menteri nomor 81 sekian tentang pembentukan lembaga perlindungan anak. Namun ini persiapannya sudah lama teman-teman ya, sehingga terkesan terlalu lama atau lambat. Kenapa lambat? Karena kasus kejahatan terhadap anak, kekerasan terhadap anak itu setiap tahunnya terus meningkat. Nah, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 79 tentang kekerasan anak serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 untuk perlindungan terhadap dari urgensi atau pentingnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini adalah menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Artinya di sini bahwa pada saat kegiatan pendidikan apapun dimanapun, baik di rumah, di sekolahan atau di lingkungan masyarakat ini, hak-hak anak itu dapat terlaksana agar anak itu bisa tumbuh berkembang. Di samping itu juga mereka bisa berpartisipasi ya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang anak ya, dan sesuai dengan harkat martabat. Jadi tetap memanusiakan manusia, bahasanya seperti itu. Jadi dalam pendidikan itu memanusiakan manusia itu menjadi catatan juga di dalam undang-undang ini. Nah, kapan perlindungan anak itu dilakukan? Perlindungan anak itu dilakukan sejak anak usia di dalam kandungan. Jadi perlindungannya dalam bentuk apapun itu juga sudah dibahas. Nah, melindungi dari apa? Dari rasa lapar, dari penyakit, penelantaran, perlakuan yang salah, serta kejahatan. Nah, jadi teman-teman, meskipun seorang ibu itu sedang mengandung, artinya di situ perlindungan terhadap anak sudah berlaku, ya. Maka yang dapat dilakukan seorang ibu dalam melakukan perlindungan terhadap anak itu banyak. Misalkan supaya anak tidak lapar, maka anak juga diberi makan, meskipun yang makan itu ibunya. Nah, nanti ketika ibunya makan, otomatis kan akan diproses di tubuh sehingga akan terpenuhi gizi anak tersebut. Kemudian dari penyakit, perlindungan dari segala macam penyakit. Nah, di ibu hamil itu juga rentan terhadap penyakit. Misalkan untuk flu gitu aja. Untuk flu saja atau batuk, maka biasanya dokter akan menyarankan obat-obat tertentu yang aman bagi ibu hamil. Nah, itu adalah contoh bentuk perlindungan terhadap penyakit pada ibu hamil yang nanti catatan tersebut akan sampai pada si anaknya. Kemudian juga melindungi anak dari perlakuan yang salah juga. Jadi bagaimana perilaku, salah satunya ada perilaku hidup sehat pada ibu hamil itu juga bagian dari menghindari perlakuan yang salah pada sebentar. Slide selanjutnya ini adalah gambar yang mungkin beberapa teman-teman merasa tidak nyaman, dan jadi saya agak cepat aja, tapi nanti saya jelaskan setelah. Jadi ini adalah korban dari aborsi. Ya. Nah, ini korban aborsi ini kan sebenarnya saya tidak tahu entah orang tuanya atau apapun yang terjadi, tetapi ini anaknya adalah korban aborsi. Nah, kalau ini dilakukan dalam catatan bahwa orang tua atau anak ini tidak ada permasalahan kesehatan apapun, maka bisa dikatakan ini bagian dari pelanggaran terhadap hak hidup anak. Nah, tetapi kalau memang ada catatan kesehatan, misalkan mungkin bayinya tidak baik atau kondisinya tidak sesuai dengan catatan kesehatan, di mana nanti harus mungkin ada yang tidak berkembang dengan baik, maka untuk aborsi itu masih dipikirkan, ya, atau masih bisa didiskusikan kembali. Tapi kalau tidak ada catatan apapun, saya kira untuk aborsi itu juga bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, ya. Nah, asas perlindungan anak ini tentu berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
sudah menjadi prinsip atau asas dari konvensi hak anak ini. Nah, dalam mengakui dan menghargai dan melindungi anak serta mengimplementasikan hak anak, maka konvensi hak anak ini mengemukakan 4 prinsip, yaitu non-diskriminasi, yang terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Non-diskriminasi itu apa? Artinya non-diskriminasi itu semua anak itu diakui di jadi semua hak anak itu diakui, diberlakukan, tidak ada perbedaan apapun dari manapun. Misalkan anak ini orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, semua mendapatkan hak yang sama. Ya, mau agama apapun, mau dari ras apapun, itu sama. Ya. Kemudian prinsip yang terbaik bagi anak. Yang terbaik bagi anak itu berarti semua yang dilakukan, semua tindakan yang dilakukan itu tentu harus yang terbaik untuk anak, ya, yang menyangkut anak, ya, harus mempertimbangkan yang utama. Kemudian contoh pertimbangan prinsip yang terbaik untuk anak, paling sederhana adalah contoh pemilihan sekolah, pemilihan menu makanan, itu pasti teman-teman akan memikirkan, atau orang tua pasti akan memikirkan mengenai yang terbaik untuk anak. Kalau makanan, tentu orang tua pun pasti sampai memikirkan kebutuhan atau menghitung nilai gizi anak. Kemudian mungkin juga cara mengolahnya, kemudian pemilihan bahannya itu juga yang terbaik untuk anak. Kemudian selanjutnya adalah kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Nah, di sini harus diakui bahwa hak anak melekat pada diri anak. Ya. Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus terjamin. Jadi di sini memiliki hak untuk tetap hidup. Anak di sini memiliki hak untuk kembang. Ya, jadi di sini meskipun seorang anak, maka hak untuk berkembang, artinya berkembang baik secara fisik maupun aspek perkembangan yang lainnya, tetap harus dipertimbangkan. Kemudian prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Penghargaan terhadap pendapat anak itu juga terkadang diabaikan oleh orang tua. Anak memiliki hak berpendapat, anak memiliki hak untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, mungkin juga bersosialisasi. Itu maka pada saat anak memiliki pendapat, maka perlu diperhatikan, ya, perlu didengarkan apa yang menjadi pendapat dan keinginan. Jadi prinsip konvensi hak anak ini menjadi prinsip dasar dalam konvensi hak anak. Nah, ini saya rasa saya lewati saja. Nah, ini kalau melihat gambar ini ya teman-teman, gambar ini adalah di mana keluarga itu menjadi posisi paling utama atau sentral dalam mengimplementasikan hak-hak anak. Jadi keluarga menjadi tempat pertama di mana pelaksanaan hak anak itu dapat diimplementasikan. Kemudian berkembang ke kelompok-kelompok yang semakin luas cakupannya sampai pada tahap di lingkungan hubungan internasional. Bahkan negara pun juga wajib mengimplementasikan hak anak ini. Kalau negara Indonesia itu sudah
uh, mengimplementasi atau mengadopsi dan meratifikasi konvensi hak anak ini, maka perlindungan terhadap anak itu wajib dan menjadi tanggung jawab negara Indonesia. Artinya di sini pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua itu wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Meskipun orang tua, meskipun lingkungan paling kecil di keluarga itu, tapi perlindungan terhadap anak itu menjadi dasar untuk kesiapan anak pada tahap selanjutnya. Bahkan pemerintah pun juga sekiranya sudah melakukan perlindungan terhadap anak. Contoh misalkan pemberian imunisasi, kemudian memberikan layanan pendidikan bagi semua anak, itu bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak. Kalau dalam konvensi hak anak itu, anak menjadi pemegang haknya, sedangkan negara adalah menjadi pihak yang wajib memenuhi hak-hak anak. Nah, maka dari wujud ini, negara juga membentuk atau membentuk ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini sifatnya independen ya teman-teman. Jadi di sini Komisi Perlindungan Anak ini itu yang membantu untuk gimana anak itu mendapatkan bantuan untuk perlindungan terhadap anak, kemudian bagaimana selain mungkin perlindungan terhadap anak juga mungkin bantuan bentuk lain, bantuan hukum juga. Kalau misalkan ada seorang anak yang mengalami kendala pada hukum, ini juga bisa. Ini tadi tujuan perlindungan itu juga perlindungan anak itu juga melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 juga bagian dari urgensi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, ini ada tambahan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera. Itu dari tujuan dari mengalami kendala, misalkan kendala secara bermasalah secara hukum, atau mungkin jadi anak pengungsi atau apapun, semuanya anak itu mendapatkan perlindungan. Kemudian, pengelompokan hak anak itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan partisipasi. Hak perlindungan anak itu, anak hati-hati dengan yang saya highlight ya, ini perlindungan anak dari kelaparan, penyakit, penelantaran. Jangan sampai anak-anak mengalami kelaparan ya. Nanti kalau kelaparan artinya di situ nih gizi, kebutuhan gizi anak itu tidak tercukupi sehingga mengganggu perkembangan anak. Kemudian penyakit. Nah, penyakit itu juga sama seperti misalkan beberapa penyakit ya yang sering terjadi pada anak, misalkan demam berdarah yang sedang menjadi tren akhir-akhir ini, kemudian mungkin penyakit-penyakit lain, dan mungkin penelantaran. Nah, itu mungkin anak di rumah ada orang tua tapi tidak diperhatikan, nah itu penelantaran juga. Nah, melindungi anak itu banyak ya teman-teman.
Kemudian melindungi anak ketika anak lapar, kemudian haus, ya maka berikanlah sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak sedih ya dihibur, disayang, ya. Kemudian jangan lupa kalau nanti ada penyakit, jadi berilah obat. Nah, selanjutnya perkembangan. Nah, hak hidup dan tumbuh berkembang ini juga ada hak hidup, hak tumbuh kembang ini berhubungan dengan jasmani, dengan mental, rohani, moralnya, kejiwaannya, itu perlu diperhatikan. Jasmaninya bagaimana, apakah membutuhkan makanan yang bergizi, rohaninya bagaimana orang tua mengenalkan mengenai keyakinan terhadap Tuhan, ya, agama, kemudian mental bagaimana emosi anak dijaga supaya dia juga siap untuk masa depannya. Moralnya juga jangan lupa karena anak itu adalah makhluk sosial, maka dia juga harus bisa untuk bisa belajar untuk diterima di lingkungan masyarakat. Maka moral itu menjadi kunci juga. Kejiwaannya pasti berhubungan dengan mental juga. Jadi untuk perkembangan hak hidup dan hak tumbuh kembang anak. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya kira saya cukupkan sekian teman-teman. Untuk sisa slide-nya, karena kalau nggak salah slide-nya itu banyak, sisa slide-nya akan saya sampaikan minggu depan. Itu saja teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya di hari ini. Saya kira saya cukup sekian, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, meetingnya.